Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febran Avandi dari Pendidikan Teknologi Informasi, NIM terakhir 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen routing statik menggunakan GNS3, aplikasi GNS3. Baik, routing statik. Static routing atau routing statik itu adalah salah satu cara routing di mana si administrator jaringan men-setting router mereka dengan cara yang manual dalam sebuah jaringan yang murni. Static routing berarti si administrator jaringan mengisi semua forwarding table di setiap router secara manual. Biasanya metode static routing ini digunakan pada sebuah jaringan yang berskala kecil. Karena jika metode ini digunakan pada jaringan berskala besar, akan repot juga mengisi semua forwarding tabel di setiap router yang banyak itu. Baik, langsung saja ke prakteknya ya. Nah, baik di sini ada percobaan. Yang pertama itu ada skenario. Di sini sudah saya membuat di aplikasi GNS3 ya. Di sini ada PC1, router 1 dan router 2, PC2 dan router 3 ke PC3. Nah, di router 1 itu IP-nya 192.168.1.0, lalu PC2 itu 192.168.2.0 dan seterusnya seperti gambar di sini ya. Lalu yang kedua, langkah percobaan. Buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3 dengan ketentuan A, PC klien menggunakan Windows XP, B, router menggunakan router OS Mikrotik sudah. Yang kedua, setting IP address di masing-masing interface PC klien yang terhubung ke router. Nah, di sini kita setting ya di PC1, PC2, dan PC3. Kita menuju ke PC1. PC1. Oh, ini PC2, maaf. PC1. Nah, di sini kita setting PC1-nya seperti ini ya. Sama. 192.168.1.2. Terus gateway-nya ini. 192.168.1.2. Terus gateway-nya itu pakai 1.1. Baik, lanjut ke PC2. Eh, C2. Di sini saya sudah membuat ya, karena biar tidak menunggu lama untuk eh, menunggu jaringannya tersambung ke router. Baik, ke ini PC2. Saya sudah setting ya, ini IP PC2. PC2 itu IP address-nya itu 192.168.2.2, sama ya, sama kayak ini. Lalu gateway-nya itu pakai 2.1. Baik, lalu ke PC3. PC3, PC3 ini kita menggunakan IP address 192.168.3.2. Nih, lalu menggunakan gateway-nya itu 3.1. Itu dari PC3. Baik, lanjut. Setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Router pertama itu berarti di PC1 ya. Kita atur di IP address-nya.
Ini IP address dari router pertama, yaitu Ether 1. Ether 1 itu 192.168.1.1 itu PC 1 ya, /24 ya ini yang berada di interface Ether 1. Lalu yang kedua di Ether 2 itu ada 12.12.12.0 itu Ether 2 itu 12.12.12.0 itu router 1. Lalu yang terakhir itu ada Ether 3 yaitu 13.13.13.0 itu 13.13.0 itu router 1 ke router 3. Kalau 12.12.0 itu router 1 ke router 2 itu. Baik, PC 1 sudah. Lalu kita menjelaskan ke router 2 ya. Router 2 kita ke IP address. Nah, di sini. Di router 2 itu ada Ether 1 dengan IP 12.12.12.2/24 itu di bagian Ether 1 itu berarti menghubungkan ke router 1 ke router 2. Lalu ke selanjutnya ada IP 192.168.2.1 itu PC 2 diletakkan pada interface Ethernet 2. Lalu yang terakhir ada 23.23.23.2/24 itu ya itu router 2 menuju ke router 3. Baik, lanjut ke PC 3. Kita menuju IP address. Nah, di sini ada router 3 ya. Di mana router 3 itu internet satunya itu terdapat 13 13.13.13 itu berarti ke router 3 menuju ke router 1. Lalu di Ethernet 2 itu ada 23.23.23 itu router 3 menuju ke router 2. Lalu di Ethernet yang ketiga ini ada PC 3 yaitu dengan IP 192.168.3.1. Baik, sudah semua. Lanjut. Yang keempat ini, buatlah tabel routing di masing-masing router seperti tabel berikut. Nah, di sini router 1 kita buat ya tabel routingnya. Sebentar, PC 1 kita silang aja. Ini tabel routingnya. Nah, di sini tabel routingnya itu ada router 1 itu ada ping IP 192.168.2.0/24 itu PC 2 melalui jalan gateway-nya itu eh, router 1 ke router 2. Sebentar, sebentar, saya lupa. Iya, ini router 1 menuju ke router 2. Itu distance-nya itu 1, yang ini kelihatan ya. Maaf yang ini, sorry yang ini. AS ini. Terus yang kedua itu 192.168.3.0 itu dari PC 3 itu lewat dari router 3 ke router 1. Itu dari router 1 ya. Lanjut dari router 2. Router 2 juga sama. Pada router 2 itu PC 1 lewatnya itu di router 1 dan ke router 2. Kalau 192.168.3 itu berarti PC 3 itu lewatnya ke router 3 menuju ke router 2. Lanjut, routing ketiga ini sama. Halnya kayak router 1 dan router 2.
Ini juga router 3 ini satu di IP address-nya itu 192.168.1.0 itu dari PC1 menuju ke router 3 itu berarti router 1 ke router 3 itu jalurnya. Dan 192.168.2.0 itu berarti PC2 itu menuju ke router 2 ke router 3. Baik, sudah. Lalu kita tes pengujian. Yang pertama, silahkan ping dari dan ke sesuai tabel berikut. Dari PC1 ke PC2. Baik, kita ping ya. Pertama PC1 dulu. Kita buka CMD. Kita ping, ping spasi 192.168 titik 2.2 spasi min T. Nah, sudah nyambung ya. Lanjut PC1 ke PC3. Jadi ping 192.168.3.2 spasi min T sama enter. Nyambung ya. Lalu PC2 ke PC1. Baik, kita ke PC2. Kita buka komen CMD-nya. Lalu kita ping. Ping PC1 berarti 192.168.1.2 spasi min T. Enter. Sudah terhubung ya. Lalu PC2 ke PC3. Ping 192.168.3.2 spasi min T. Enter. Sudah nyambung lagi ya. Baik, lalu ke PC3. Ke PC3 kita buka CMD. PC3 itu ke PC1. Berarti ping 192.168.1.2 spasi min T. Sudah terhubung ya. Sudah nyambung. Lalu PC3 ke PC2. Berarti ping 192.168.2.2 spasi min T. Nah, sudah tersambung semua. Lalu yang kedua, kita tracer ya. Maksudnya itu lewat mana sih jalurnya? Kita tracer. Oke. Yang pertama dari PC1. PC1 tuh ke PC2 itu lewatnya dari jalannya mana ya? Routernya itu maksudnya dari router mana lewatnya? Nah, ini nanti routernya ini harusnya gambarnya seperti ini. Misal ke PC1 itu kalau mau ke PC2 itu harus lewat ke router 1 dulu, lalu ke router 2, lalu ke PC2, kayak gitu. Dan sebaliknya. Kita coba PC1 dulu ya. Kita tracer, tracer, tracer 192.168.2.2. Kita enter. Nah, di sini berarti PC1 itu jalurnya itu lewat ke router 1 lalu jalurnya itu lewat router 1 ke router 2 lalu diarahkan ke PC2 itu. Lanjut PC1 ke PC3 berarti tracer 192.168.3.2 ya. Kita enter. Berarti
PC1 itu lewatnya itu dari router satu ke router 3 langsung ke PC 3 itu. Lanjut ke PC 2 ya. Lanjut ke PC 2. Kita tracer ke PC 1 berarti tracer 192.168.1.2. Jadi PC 2 ini lewatnya itu dari router 2 ke router 1 lalu ke PC 1. Selanjutnya tracer 192.168.1.2. Maaf, 3 ini ke PC 3. 3. Enter. Nah, PC 2 itu menuju ke router 2 lalu ke router 3 dan diarahkan ke PC 3 gitu. Lanjut dan yang terakhir itu PC 3 menuju ke PC 1. Jadi tracer 192.168.1.2. Enter. Jadi PC 3 itu menuju ke router 3 lalu ke router 1 lalu langsung diarahkan menuju ke PC 1. Lanjut ke PC 3 dari PC 3 menuju ke PC 2. Jadi tracer 192.168.2.2. Enter. Jadi router PC 3 itu melewatkan router 3 menuju ke router 2 lalu diarahkan ke PC 2. Gitu. Gitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.